Melihat secara momentum, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan dan dilanjutkan Hari Raya Idul Fitri yang biasanya untuk demand terhadap beras ini cukup meningkat. Ega, apakah hal ini juga akan mengerek harga beras begitu ya ke level-level tertingginya? Mengerek dari tahun ke tahun memang selalu begitu ya, Bram. Sepertinya memang dalam hari-hari besar, hari-hari perayaan di mana kita banyak berkumpul, banyak juga perayaan, pasti kebutuhan demand pangan kita juga meningkat. Jadi akan ada pengaruhnya, tetapi kembali lagi menurut kami tidak akan signifikan yang sampai melonjak sekali, Bram. Apalagi nanti di saat Ramadan perayaan, ini kan berarti kuarter 1 sudah mau usai ya. Berarti regulasi ini sudah mulai berjalan dan kami harap ya kita sudah bisa lebih beradaptasi begitu, Bram. Oke, mengamati data IHK kita begitu ya, di bulan Januari justru kita mengalami deflasi. Betul. Apakah juga inflasi akan terkerek signifikan juga karena ada kenaikan harga beras di tengah momentum demand atau high demand begitu ya di momentum-momentum Ramadan dan juga Idul Fitri? Nah, kalau untuk deflasi kita sebenarnya bisa dibilang lumayan, itu karena musiman ya, Bram ya. Nah, untuk IHK kita dengan beras ini komponen yang besar ya untuk IHK, karena kalau beras kita naik, otomatis bahan pangan lainnya ikut naik, lalu nantinya akan memicu inflasi umum gitu. Jadi memang bisa, tetapi kan balik lagi menurut kalau kita tadi mengkonsider regulasinya bagaimana, lalu produksi kita bagaimana, lalu tujuan regulasi kita ini apa, sepertinya harga beras tidak akan naik yang melonjak sekali, jadi seharusnya inflasi yang diakibatkan oleh beras pun tidak sebesar itu, gitu, Bram. Oke, inflasi tidak akan setinggi itu. Apakah memang ini juga relate juga dengan tadi kita berbicara dengan Intani begitu ya, yang mana untuk masa panen di Indonesia ini berbarengan dengan masa Ramadan, yang mana juga ini high demand. Apakah memang akan tidak terlalu mengarah pada inflasi yang tinggi karena memang ada masa panen di saat Ramadan, di saat puncak-puncak demand di komoditas beras? Nah, ya, jadi memang seperti yang tadi kita sempat obrolin sebentar tadi, Bram, memang kekhawatiran ini itu karena regulasi ini juga baru diterapkan. Kita benar-benar masih adjusting dan apalagi dengan banyaknya faktor-faktor itu ya, tadi kita juga ada yang cuaca segala macam itu. Ya, memang ada kekhawatiran di situ, tetapi tidak semenyeramkan itu kok, Bram, seharusnya gitu. Kalau kita sudah mengkonsider faktor-faktor lainnya ya begitu, karena mungkin yang kita dengarkan informasi ini kayak wah HPP naik berarti harga beras naik gitu kan. Padahal sebetulnya ya kalau kita pikirkan lagi ini untuk jangka panjang, investasi jangka panjang kita untuk kita semakin cepat bisa mencapai swasembada. Semakin bagus, semakin cepat harga beras kita nanti ke depannya semakin stabil dan lebih terjangkau begitu. Tiar-tiar terbawah begitu ya di kelas masyarakat, sebetulnya untuk harga beras terbawah saat ini di rentang harga berapa dan kiranya apakah juga terjadi kenaikan? Karena memang yang tershare begitu ya kebanyakan beras-beras yang pada kategori medium dan juga premium di sini. Oke, kalau untuk yang medium di Jakarta itu tadi sekitar 16.000 ya untuk hari ini ya, Bram ya. Tapi untuk yang tier bawah terakhir itu kami melihat mungkin sekitar 2 hari yang lalu itu pun sudah mencapai sekitar 12 sampai 14.000. Memang sama-sama mengalami kenaikan dan juga alasan mengapa itu bisa terjadi juga faktor-faktornya sama dengan beras yang medium atau yang premium quality begitu, Bram. Oke, baik. Dengan ketersediaan begitu ya di tengah harga beras yang terjadi peningkatan, apakah ketersediaannya atau stoknya Anda lihat masih cukup baik di pasaran? Oke, untuk stoknya, stok dan produksinya, untuk hasil produksinya kalau yang diproyeksikan memang ada kelebihan ya kita nantinya ya, Bram, tetapi kembali ke yang awal tadi, kalau kita dengan produksi itu bagaimana kita bisa mendistribusikannya. Nah, sejauh ini sepertinya karena ini masih awalan untuk progres kita bisa menyerap sebanyak mungkin nih dari hasil petani, jadi untuk stoknya masih kurang lebih sama, tetapi mungkin sedikit kurang dengan adanya kita juga hanya menyerap, berarti kan sekarang kita hanya sangat-sangat bergantung pada domestik ya, hasil produksi domestik kita begitu. Tapi dengan mungkin kalau kita lihat dari ya hasilnya harga sekarang memang sedikit lumayan mengalami kenaikan.
ya mungkin stok di pasar itu juga sedang berkurang, ditambah dengan kita bantuan dari pemerintah untuk yang beras 10 kilo juga sedang di stop untuk kita fokus ke HPP tadi, kurang lebih begitu, Bram. Oke, baik. Dengan intensitas hujan yang cukup tinggi akhir-akhir ini begitu ya, apakah Anda menilai juga dari kualitas beras di tengah harga yang cukup tinggi ini juga mengalami penurunan ya, Kak? Oke, untuk pastinya kalau curah hujan yang tinggi itu dapat menjadi hambatan untuk proses panen kita, Bram. Nah, sebenarnya ini kembali lagi dengan kita bisa memberikan HPP tinggi ke petani, itu nantinya bisa membantu mereka untuk modalnya juga ya. Nah, ini mungkin untuk sekarang karena masih awalan, kita masih mungkin menggunakan bibit varietas yang mungkin tidak setahan banting itu. Jadi, kedepannya dengan cuaca yang seperti ini memang sangat berpengaruh ya untuk kondisi panen kita ini. Kedepannya dengan HPP yang meningkat, lalu kita sangat fokus terhadap petani, kesejahteraannya, edukasinya bagaimana, teknologi pertanian yang terbaru bagaimana, dan juga bisa mensupport di pupuk secara efisien, dan yang utamanya juga sebetulnya bibit varietas unggulnya itu ya seperti yang Inpari 4236 itu, seharusnya ke depannya nanti kita bisa memitigasi apabila terjadi lagi ancaman cuaca pada saat masa panen begitu, Bram. Untuk sekarang ya tadi kita masih ya intinya kita baru mulai nih menggaungkan ayo kita benar-benar semangat mandiri, hasilkan sendiri, kita serap sendiri, kita distribusikan dengan baik begitu.